Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah pada pagi hari ini yang akan menjadi renungan kita, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sungguh Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa, seluruh keberadaan kami di pagi hari ini semuanya karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Karena firman Allah adalah kekuatan bagi kami, suluh bagi jalan kami, dan akan memberikan kami tuntunan di sepanjang hari ini. Roh Kudus menolong kami semua Bapa, sehingga firman Allah yang kami baca dan kami dengar di pagi hari ini benar-benar boleh menjadi pedoman kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami mau dengar dan baca firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca ayat pertama dalam Amsal pasal 31 ayatnya yang ke-28. Amsal 31 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Saudara, dari ayat pertama dan judul perikop ini kita melihat bahwa ibunya mengajarkan kepada Lemuel tentang istri yang cakap, istri yang baik, istri yang bijaksana. Saudara, ayat 28 yang kita baca tadi itu adalah satu bagian atau bagian yang kecil dari sekian banyak pujian. Satu bagian, satu item dari sekian banyak item, yaitu pujian, sanjungan kepada seorang istri yang cakap. Jadi bukan hanya suaminya yang memuji, bukan hanya suaminya yang menyanjung, tapi kita melihat seorang istri yang cakap, seorang istri yang baik, seorang istri yang bijaksana, anak-anaknya pun akan menghormati. Anak-anaknya pun akan mengatakan berbahagia. Kenapa? Saudara, ini hal yang jangan kita sepelekan dalam kehidupan ini. Menjadi seorang istri yang cakap, menjadi seorang istri yang baik tidak cukup saudara-saudara hanya dipuji oleh suami. Tidak cukup hanya dihormati oleh suami. Sebab saudara-saudara, anak-anak pun juga adalah bagian daripada satu keluarga, bagian daripada satu rumah tangga. Jadi anak-anak itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Kalau suami menyanjung, suami memuji, saudara-saudara, sudut pandang dari suami dan anak itu berbeda. Cara menilai suami dengan anak-anak itu berbeda.
Mungkin saudara-saudara suaminya hanya menilai dari melihat istri yang berdandan, istri yang berpenampilan, yang cantik, yang molek. Dia punya kebanggaan ketika pergi bertemu dengan teman, dia membawa istri yang cantik, membawa istri yang berdandan rapi, membawa istri yang Alkitab mengatakan yang molek, walaupun Alkitab katakan molek itu penipu dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan penilaian anak. Berbeda dengan penilaian anak. Menjadi istri yang bijak, menjadi istri yang cakap, dia harus komplit. Dia bukan hanya berkenan saja kepada suami, tetapi kepada anak-anak. Coba kita baca ayat 10. Saya katakan ayat 28 tadi itu hanya bagian. Walaupun itu dia terpisahkan dari seluruh aspek yang dinilai, yang dipandang terhadap seorang istri. Ayat 10 kita baca. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara, istri yang cakap itu dia lebih berharga dari permata. Artinya saudara-saudara, nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Tidak dapat disejajarkan dengan permata-permata yang mulia, yang mahal, yang indah. Tidak dapat disejajarkan, melebihi. Jadi begitu luar biasanya, saudara-saudara, ketika seorang istri yang bijak, yang cakap, yang baik. Seorang istri atau wanita yang cakap, dia harus bisa menguasai dirinya sendiri, rohnya sendiri. Saleh, rajin, teguh, jangan hanya pinter dandan, jangan hanya pinter berpenampilan secara lahiriah. Firman Allah katakan secara lahiriah, dari pakaian, dari dandanan, tetapi rohaninya, kemudian kehidupan rohaninya tidak diperhatikan. Tetapi istri yang cakap, istri yang baik, saudara-saudara, dia senantiasa bisa menguasai. Banyak istri-istri sekarang tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Saudara, hari-hari ini kita perlu penguasaan diri. Kita perlu pengendalian diri. Nah, saudara, orang yang bisa menguasai diri, seorang yang bisa mengendalikan diri, terutama seorang istri, ketika dia teguh memegang prinsip-prinsip firman Allah. Sebab firman Allah katakan, hanya dengan memelihara firman Allah dalam hati, kita bisa menjaga kesucian. Kita bisa berkenan, kita tidak jatuh dalam dosa. Nah, kita perlu, istri-istri akhir zaman ini perlu penguasaan diri, perlu pengendalian. Dan saudara-saudara, istri yang taat, istri yang berpegang pada firman Allah, prinsip-prinsip firman Allah, itu adalah istri yang bisa mengendalikan diri. Mereka lah yang bisa dikategorikan istri yang cakap, istri yang bijak. Bukan hanya pintar berpenampilan secara lahiriah dari dandanan, tetapi rohaninya pun saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, firman Allah katakan yang kita baca tadi, anak-anaknya pun, jadi bukan hanya suami yang memuji. Kalau suami memuji wajar,
tetapi anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Haleluya. Ya, semoga istri-istri tidak hanya berkenan kepada suami, pintar menyenangkan suami, tapi juga di mata anak-anak menjadi ibu yang memberi teladan, menjadi ibu yang memberi contoh, menjadi ibu yang bisa dijadikan panutan, menjadi ibu yang memiliki gambar yang baik terhadap anak-anak, ya, sehingga anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Haleluya. Jangan sampai saudara-saudara anak-anak kita ngomong di belakang, ibu, mama hanya pinter dandan, ya. Kalau beli bajunya mahal-mahal, tetapi kelakuannya dan lain sebagainya. Tapi marilah, biarlah kita menjadi ibu-ibu yang cakap, yang bijaksana, ya. Firman Allah katakan, seorang istri yang cakap, seorang istri yang takut akan Tuhan, seorang istri yang saleh, seorang istri yang rajin, harganya, nilainya tidak terkatakan, luar biasa. Tidak terkatakan, tidak dapat diukur dengan materi betapa luar biasanya. Haleluya. Saudara, kalau kita berbicara istri, berbicara wanita, selalu dalam firman Allah berbicara tentang gereja. Ya, gereja pun harus demikian, harus cakap, harus rajin, ya, harus saleh. Jangan malas, supaya kita selalu berbahagia. Berbahagia, haleluya. Firman Allah katakan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Biarlah kita menjadi gereja yang digambarkan seperti istri yang bijaksana, istri yang cakap, istri yang baik, istri yang rajin, dan istri yang selalu memperhatikan hal-hal yang menjadi keinginan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya menolong kita di pagi hari ini. Sebentar lagi kita akan masuki tahun yang baru. Ya, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Tetapi kalau kita mau jadi seperti istri yang baik, istri yang bijaksana, istri yang takut akan Tuhan, maka kita akan berbahagia di tahun 2024. Tuhan pasti akan menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini. Tolong kami supaya Tuhan, kami hidup di akhir zaman lebih baik, lebih bijaksana, lebih taat, lebih takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu sepanjang hari ini. Kami taruh sepenuhnya hidup kami dalam tangan-Mu. Umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur di pagi hari ini. Haleluya. Amin.